Jauh sebelum Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut ibu kota negara Indonesia bakal tenggelam, sejumlah pakar telah memprediksi potensi malapetaka di utara Jakarta. Belakangan, prediksi tadi ditambah pernyataan Biden seolah memperkuat urgensi pemindahan ibu kota baru ke Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Dalam segmen ini, Fakta Data mengulas sekali lagi tali temali itu semua dengan potensi karamnya Jakarta. Joe Biden dalam pidatonya Juli tahun lalu menyebutkan kemungkinan ibu kota Indonesia akan tenggelam. Biden tidak sedang membahas Jakarta secara spesifik, melainkan hanya menyinggung hal itu saat membahas tentang perubahan iklim yang telah mempercepat ketidakstabilan di Amerika Serikat maupun seluruh dunia. Menurutnya, ketidakamanan air dan pangan serta naiknya permukaan air laut akan berujung pada migrasi manusia secara besar-besaran yang kemudian saling berperang memperebutkan lahan. Pada kesempatan itulah Biden mengatakan, jika proyeksi itu benar kejadian, maka dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan berada di bawah air alias tenggelam dan karenanya harus memindahkan ibu kota. Tapi prediksi semacam itu sebenarnya bukan hal baru sama sekali. Lebih dari 1 dekade silam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI sudah menyebutkan eksploitasi air tanah secara berlebihan di Jakarta tidak hanya menyebabkan turunnya permukaan tanah, tapi juga intrusi air laut yang semakin jauh ke daratan. Berdasarkan penelitian LIPI, intrusi air laut di permukaan Jakarta sudah mencapai 3 km ke daratan. Adapun intrusi air laut di bagian tanah dalam sudah lebih dari 10 km ke daratan. Namun harap diingat, ini data hampir 12 tahun lalu. Artinya kondisi hari ini mungkin sudah lebih parah. Senada dengan penelitian LIPI pada tahun 2019, analisis data Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT memperlihatkan laju maksimum penurunan tanah di Jakarta mencapai 6 cm per tahun. Penurunan tanah atau yang dalam bahasa Inggris disebut land subsidence merupakan akibat tekanan lingkungan dari pembangunan perkotaan. Untuk di DKI Jakarta sendiri, penyebab utama penurunan muka tanah adalah aktivitas manusia yang meningkat dalam 50 tahun terakhir, termasuk diantaranya permukiman penduduk dan ekstraksi atau pengambilan air tanah. DKI Jakarta memang menyimpan kerawanan, antara lain karena ibu kota negara ini berdiri di atas endapan delta. Apalagi tekanan eksploitasi ruang dan sumber daya alamnya telah melebihi kemampuan untuk memperbaiki diri. Salah satu kerawanan yang terjadi adalah Jakarta tidak akan lepas dari ancaman bencana banjir. Soalnya 10 tahun lalu LIPI mengungkapkan hampir 37% wilayah Jakarta atau 24.000 hektar dari 65 ribuan hektar total luas Jakarta berada di dataran rendah alias 1 hingga 1,5 meter di bawah permukaan laut pasang. Dengan keadaan yang demikian, LIPI memperkirakan penurunan tanah di Jakarta bisa mencapai 5 meter pada tahun 2050. Pada saat yang sama, kerawanan makin meningkat dengan kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Gabungan antara kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah bakal membuat resiko Jakarta tenggelam makin tinggi. Sebuah penelitian di Institut Teknologi Bandung ITB mengatakan pada tahun 2050, sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan terendam. Kota pelabuhan ini sebenarnya telah tenggelam hingga 2,5 meter dalam 10 tahun dan terus tenggelam sebanyak 25 cm per tahun di beberapa bagian. Lebih dari 2 kali lipat rata-rata global kota-kota besar pesisir. Bicara soal kota-kota besar pesisir lainnya, berikut adalah daftar kota yang diprediksi bakal tenggelam pada tahun 2030 dengan skenario kenaikan suhu global hingga 4 derajat Celcius. Di urutan pertama adalah kota Shanghai di Tiongkok. ClimateCentral.org melaporkan, peningkatan suhu global sebesar 4 derajat Celcius bakal menghantam kota berpenduduk 23 juta orang itu dengan sangat buruk. Lebih dari 3/4 atau 76% penduduknya dapat tenggelam. Sementara separuh populasi dari 2 kota besar di India yaitu Kalkuta dan Mumbai diprediksi bakal berada di bawah air. Jakarta masuk dalam daftar ini. Ibu kota negara Indonesia ini diprediksi bakal kehilangan 22% populasinya jika terjadi peningkatan suhu global sebesar 4 derajat Celcius. Masalah yang diperkirakan bakal membahayakan hampir 2 juta orang di Jakarta itu menyebabkan potensi kerugian pendapatan domestik bruto sebesar 18% atau sekitar 68,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu setara 981,7 triliun rupiah.
Dalam buku saku pemindahan ibu kota negara yang dirilis Kementerian PPN atau Bappenas pada Juli tahun lalu tercantum, salah satu urgensi pindahnya ibu kota negara ialah penurunan daya dukung lingkungan Jakarta. Di situ tertulis hal-hal yang sejatinya sudah disampaikan oleh para saintis kita selama kurang lebih 1 dekade belakangan. Di antaranya soal penurunan muka air tanah dan kenaikan muka air laut. Undang-Undang IKN tidak menyinggung secara spesifik soal potensi karamnya Jakarta. Yang tertulis pada undang-undang tadi cuma kalimat berikut. Untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Indonesia atas tata kelola ibu kota negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan. Tapi apakah pemindahan ibu kota ke Kalimantan karena Jakarta bakal terendam merupakan keputusan mendesak? Bagi seorang analis pariwisata berkelanjutan Rico Renarto, tidak demikian. Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan seakan memastikan bahwa Jakarta tak akan bisa terselamatkan lagi. Padahal menurut Rico, Jabodetabek masih bisa diselamatkan. Antara lain dengan memperbaiki waduk air dan sungai, pertanian regeneratif, permakultur perkotaan, energi terbarukan, pembangunan regeneratif, serta pengolahan sampah. Pendiri Asta Mandala itu bahkan mengatakan, kalaupun memang harus pindah, tidak ke lokasi yang saat ini dituju. Karena menurut beberapa penelitian tidak lebih baik dan juga diprediksi akan tenggelam. Selain juga karena faktor deforestasi dan terkait ketersediaan air bersih yang langka. Dalam buku saku IKN disebutkan besaran dana 466 triliun rupiah yang mayoritas melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Skema tadi antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, rumah dinas ASN TNI Polri, gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, peningkatan konektivitas serta sarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu ada pula skema APBN dan skema swasta dan BUMN atau BUMD. Belakangan, dananya melar jadi 501 triliun rupiah. Pada pertengahan Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut tahap pertama pembangunan IKN yang akan bernama Nusantara itu dianggarkan melalui Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022. Rencana tadi menuai kritik, salah satunya dari Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR, Muhammad Faisal. Menurutnya, anggaran PEN semestinya hanya ditujukan untuk kegiatan dan proyek yang berkaitan langsung dengan pandemi COVID-19 dan bersifat jangka pendek dan menengah. Sampai sini pembangunan ibu kota baru tetap terjal. Sanggupkah pembiayaannya cuma menarik 19% dana APBN seperti tertuang dalam plot awal? Atau seperti yang terjadi selama ini, proyek mercusuar Joko Widodo kerap berujung menggasak dana APBN. Pertanyaan berikutnya, mampukah pembangunan infrastruktur dasarnya dikebut dalam tempo 2 tahun dari sekarang? Perjuangan Rafael Nadal menduduki tahta Raja Grand Slam sesaat lagi di Fakta Data.